Udah pada lihat belum keseruan Komisi Informasi Pusat kemarin tentang ijazah palsunya Jokowi? Masa UGM nggak punya arsip beberapa dokumen studinya Jokowi? Contohnya kayak kartu rencana studi. Kalau itu nggak ada, lah dia beneran kuliah nggak itu? Masih ada lagi nih. SK Yudisium juga? Hanya perbedaan penyebutan. Ya, penyebutannya apa tuh Pak? Kalau dalam permohonan disebut SK Yudisium, sementara dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa? Dulu katanya si Jokowi itu S1-nya UGM. Kenapa sekarang jadi sarjana muda? Kalau emang si Jokowi itu sarjana muda, kenapa dia pakai gelar S1? Berarti ada pembohongan publik dong. Sepinter-pinternya lu ngebohong, kebenaran pasti bakalan nemuin jalannya sendiri. Apa lo? Ini pertama transkrip nilai saya, ya. Nih, ya, itu ya. Ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini, ya, itu. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Ijazah asli nih, ijazah asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Komplit semua supaya tahu. Saya ada, ini saya ada. Kemudian BPKB ada. Ya kan, lengkap. STNK ada. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Mana ijazahmu? Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Tentu saya harus bijak, itu hati-hati. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu apa adik-adik saya, anak-anak saya masih mahasiswa. Simpel kan sebenarnya? Kagak perlu sampai bayar buzzer juga untuk bantu mengklarifikasikan ijazahnya. Kecuali kalau yang dituduh itu nggak punya ijazah asli dan emang nggak pernah lulus kuliah. Ya wajar dia sewa buzzer dan pakai tangan orang lain untuk bantu klarifikasi. Kalau ijazah ini dikasih ke mereka, sudah tidak pasti ini akan selamanya palsu, Bang. Kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan. Padahal belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya kan. Saya kira sebenarnya kalau saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Asrul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Jadi narasi-narasi yang menyampaikan, nah ini kan mudah sekali. Pak Jokowi tinggal meniru Asrul Sani. Nah ini justru menurut saya itu argumentasi yang agak sesat ya. Rakyat ini ingin tahu. Nah, maka ada etika dalam ketika rakyat banyak ini ingin tahu sebenarnya etikanya apa? Etikanya ya buka saja. Gitu loh, dibuka saja. Memang kalau kita mau kekekalan pakai prinsip hukum, kan hukum itu kan selain ada aturan, di atasnya kan ada moral, ada etika. Kalau ngikuti moral dan etika, buka apa beratnya? Ini bukan aib. Yang dibuka apanya, Bro? Ya nyatanya nggak dibuka. Ijazahnya ya? Ya ijazahnya harus dibuka. Ya. Gitu. Kalau saya kebetulan juga alumni UGM, Ya. Anda tanya tentang saya kasih. Saya buka. Kalau Anda tanya ijazahnya mana, saya buka. Kalau perlu saya taruh di Twitter untuk dianalisis. Bahkan nilai ujian pun kita bisa taruh ya. Mana yang dapat C ya, mana yang dapat A bisa kan? Iya, karena itu bukan mata kuliah ya. Itu bukan sesuatu yang menyebabkan aib kalau itu dibuka. Ya. Dan tidak akan membahayakan dalam artian pribadi ya secara normal. Membahayakan kalau memang ada penipuan, itu membahayakan. Misalnya nggak punya ijazah, ngaku punya ijazah, itu ketika ternyata dibuka ternyata palsu, ya itu membahayakan secara pribadi. Tapi kalau dia asli, nggak ada masalah. Itu malah justru akan mengangkat derajat bahwa ini loh benar-benar asli, dan orang-orang yang namanya mereka-mereka yang menuduh ini berarti adalah mereka yang menyebarkan kebencian, mereka menyebarkan fitnah, kan begitu. Tapi kemudian karena sampai sekarang berlarut-larut tidak pernah dibuka, tapi seolah-olah orang-orang yang menuduh itu sudah bersalah. Nah inilah jadi problema. Hari ini seorang hakim konstitusi memamerkan ijazah dan foto wisuda aslinya ke publik setelah tanggal 14 November kemarin dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait tuduhan ijazah palsu. Namanya Pak Arsul Sani. Beliau juga menyebutkan orang-orang yang diwawancarai saat melakukan penelitian disertasinya tersebut. FYI, yang diragukan adalah ijazah doktoralnya. Sedangkan di belahan bumi lain ada seorang mantan presiden yang juga diragukan ijazahnya, tapi bukannya nunjukin ijazah aslinya, beliau malah melaporkan orang-orang yang meragukan ijazah tersebut ke polisi. 8 orang diantaranya sekarang udah jadi tersangka. Salah satunya adalah Roy Suryo. Ini kasus sudah muter-muter jauh banget karena beliau sampai sekarang belum nunjukin ijazah aslinya. Pak,
Kalau mau masalah ini cepat selesai, tunjukin aja ijazah aslinya ke publik. Kita kan juga pengen lihat. Tapi, Bapak punya nggak? Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh. Ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi. Hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi. Tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli. Karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kisruh ijazah Pak Jokowi ini semakin luar biasa ya. Kalau kita mengikuti persidangan kemarin teman-teman, yaitu Komisi Informasi Pusat ya, bagaimana UGM pun tidak mempunyai beberapa berkasnya Jokowi ya. Dan ini membuat netizen itu berpikir parah teman-teman. Sebenarnya UGM kenapa tidak punya beberapa berkasnya Pak Jokowi ya? Padahal sekelas UGM yang sangat besar ya. Dan inilah menjadi perbincangan hangat di masyarakat teman-teman. Apalagi ya, Pak Jokowi ini banyak sekali yang menuntut tentang ijazahnya. Kalau kita bandingkan dengan Hakim MK Arsul ya, Arsul teman-teman yang kemudian dituduh memiliki ijazah palsu ya. Hakim MK ini luar biasa ya. Ia tidak mempenjarakan orang, kemudian ia tidak melaporkan seseorang yang menuduhnya ijazah palsu, kemudian ia tidak mengambil pengacara dan sebagainya ya. Kemudian beliau hanya menunjukkan kepada media bahwa ia mempunyai ijazah asli, teman-teman. Bayangkan, sesimpel itu, ya kan? Seorang hakim yang notabene beliau itu adalah orang yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Seorang hakim dan menunjukkan ijazahnya, menunjukkan foto kuliahnya, menunjukkan transkrip nilai dan sebagainya. Akhirnya kegaduhan tentang ijazah, tuduhan tentang ijazahnya itu pun langsung lenyap, langsung selesai ya. Sehingga tidak lapor sana, lapor sini, tuduh sana, tuduh sini, teman-teman. Ya, selayaknya itulah yang diminta oleh para penggugat ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya mereka itu ingin supaya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ya. Itu saja ya waktu itu ya. Kemudian karena Pak Jokowi tidak menunjukkannya sehingga ini merambat sana merambat sini teman-teman, sehingga banyak sekali spekulasi, banyak analisis dan sebagainya, hingga banyak juga yang menjadi status tersangka ya. Dan ini yang disayangkan banyak orang ya. Coba kalau misalnya Pak Jokowi menunjukkannya saja, mungkin ini sudah selesai ya. Namun Pak Jokowi bersikeras tidak akan menunjukkannya teman-teman. Sehingga apa yang terjadi? KPU Solo dipanggil, KPU Jakarta dipanggil, kemudian UGM hingga Polda teman-teman ya, dipanggil dalam sidang KIP. Ini yang saya katakan bahwa merepotkan banyak orang. Bagaimana menurut kalian?